Selamat pagi semuanya. Kita masih bersama Saints in 7 Days. Hari ini kita ikuti kisah dari hidup Santa Gianna Beretta Molla dengan tema keluarga seperti itu. Hari ini adalah hari pertama. Semua session ini dalam bimbingan halu. Santa Gianna Molla terkenal karena keputusan heroik yang diambilnya untuk melindungi anaknya yang belum lahir. Dengan risiko besar bagi dirinya sendiri, keputusan yang akhirnya akan menyebabkan kematian. Namun, keinginannya untuk mengikuti kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan yang kudus dimulai jauh sebelum itu. Sejak usia muda, Gianna mendedikasikan dirinya untuk menjalankan imannya di setiap aspek kehidupannya. Dari studinya hingga praktek medisnya, hingga pernikahannya, setiap bagian dunia Gianna berpusat pada keinginan untuk mencocokkan keinginannya dengan tindakannya. Tidak ada yang mendorongnya untuk pekerjaan sehari-hari atau tugas biasa yang berada di bawah panggilan kekudusan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, keputusannya untuk melindungi nyawa putrinya yang belum lahir hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan di antara ribuan pilihan harian lainnya untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Selama minggu depan, kita akan mengambil dan memperhatikan kehidupan Santa Gianna secara keseluruhan, memperhatikan dengan seksama bagaimana dia membiarkan Tuhan membuat setiap jam dalam hidupnya kesempatan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebajikan. Mari kita mulai. Ayah Gianna, Alberto, hampir tidak mengenal orang tuanya sendiri. Tidak memiliki ibu sejak usia 4 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya selama yang jauh di asrama dari kehangatan dan kedekatan kehidupan keluarga. Maka tak heran jika ia ingin memberikan anak-anak dengan cara pengasuhan yang berbeda, menghujani mereka dengan kelembutan dan pengabdian. Dia dan istrinya Maria adalah orang tua yang penyayang bagi 13 anak. Meskipun 3 di antaranya meninggal muda karena flu Spanyol, rumah mereka adalah tempat yang damai bagi semua jiwa yang mereka lindungi di sana. Virginia, adik perempuan Gianna yang termuda, menggambarkan kehidupan keluarganya dengan cara ini. Tidak pernah melakukan perkataan yang keras atau tidak terkendali mengganggu ketentraman keluarga. Tidak pernah ada teguran dari ibu tanpa dukungan ayah, atau sebaliknya. Lalu, selaras mereka mencintai anak-anak mereka dan ingin mereka mempunyai kehidupan yang sehat dan pembentukan jiwa yang lengkap. Suasana rumah dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian, tetapi hukuman dan koreksi yang diperlukan tidak pernah diabaikan. Pengabdian Alberto dan Maria kepada keluarga mereka hanya dikalahkan oleh pengabdian mereka kepada Tuhan, dan sebagai ordo ketiga Fransiskan melihat keduanya sebagai sesuatu yang saling terkait erat. Membesarkan anak adalah sebuah tugas suci dan mereka
mengambil tanggung jawab itu serius dalam setiap aspek kehidupan mereka bersama. Maria akan bangun pagi-pagi sekali, setiap pagi, untuk menyiapkan sarapan dan makan siang untuk suaminya Alberto. Sementara itu, akan mengantar dirinya keluar pintu untuk misa sebelum memulai perjalanan hariannya ke kantor. Kemudian Maria akan dengan lembut membangunkan setiap anak dengan membelai pipi mereka saat dia melewati kamar tidur mereka. Bersama-sama mereka juga akan pergi ke misa sebelum berangkat ke sekolah. Di malam hari 2 atau 3 anak akan bertemu di stasiun dan bersama ayah mereka di kereta menemaninya untuk perjalanan pulang. Mengisi udara dengan obrolan mereka dan membuat wajah papa mereka yang lelah tersenyum bahagia. Kemudian tibalah waktu makan malam, di mana Alberto dan Maria memanjakan anak-anak mereka dengan ketertarikan yang sungguh-sungguh pada kegiatan sehari-hari mereka, mendengarkan dengan sabar kepada mereka masing-masing secara bergiliran. Sebelum tidur, keluarga berkumpul bersama untuk doa rosario. Anak-anak yang lebih tua akan bergabung dengan Alberto di depan patung Maria yang terberkati, sementara anak-anak yang lebih muda seperti Gianna akan berkerumun di sekitar Maria. Saat nada-nada merdu dari setiap salam Maria memenuhi udara, para bereta termuda sering kali tertidur di pangkuan ibunya. Rosario adalah lagu pengantar tidur mereka yang saleh. Mungkin mudah untuk membayangkan kesan seperti apa yang Maria dan Alberto buat pada anak-anak mereka. Gianna menjemput mereka, orang tuaku yang suci, sangat jujur, dan bijaksana. Bahkan teman-teman di komunitas akan sering menyatakan kepada Maria bahwa dia pastilah seorang suci, dan Maria menepis komentar tersebut. Menyatakan kebaikan-kebaikan dengan wajar, tidakkah kau punya sesuatu yang lebih baik untuk diimpikan? Dengan 13 jiwa untuk digembalakan. Saat dewasa, orang tua Gianna pastinya sangat sibuk. Tidak ada yang akan menyalahkan mereka karena tidak memberikan waktu pribadi kepada setiap anak dari perhatian. Alberto dan Maria bagaimanapun tampaknya memiliki bakat khusus untuk memprioritaskan anak-anak mereka dan kepentingan individu, menghargai semua suka duka petualangan sekolah dasar mereka. Tidak ada kisah yang terlalu kecil atau tidak penting, dan tidak ada anak itu terlalu muda untuk dianggap serius. Sepupu Maria kemudian berkomentar bahwa Nyonya Beretta memperlakukan masing-masing ke-13 anaknya seolah-olah dia hanya punya satu anak saja. Mungkin itu sebabnya kasih sayang dan perhatian yang membentuk anak-anak mereka menjadi pribadi yang percaya diri dan pekerja keras yang mengejar cita-cita. Panggilan hidup mereka dengan penuh semangat. Dari 8 anak yang bertahan hidup hingga dewasa, semuanya menemukan cara untuk menggunakan bakat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Rumah sederhana mereka melahirkan 2 imam, seorang insinyur, seorang apoteker, dan 3 dokter. Salah satunya menjadi biarawati. Dan yang lebih menakjubkan lagi, gereja rumah mereka yang kecil memberi kita kesaksian suci dari kedua hamba Tuhan dan tentu saja Santa Gianna. Mari kita refleksi. Sekarang kita akan beralih ke waktu doa dan refleksi mengenang momen-momen dari masa kecil Santa Gianna.
luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kisah-kisah masa kecil Santa Gianna. Ayah Gianna, Alberto, membawa Gianna ke luka masa kecilnya sendiri dan kerinduan yang mendalam untuk menawarkan jenis pengasuhan yang berbeda untuk anak-anaknya. Di bagian kehidupan mana Anda pernah menambahkan masa depan yang lebih baik bagi orang lain? Bagaimana Tuhan mengubah kekecewaan dan kesedihan masa lalu Anda menjadi kesempatan untuk menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, teman, dan anggota masyarakat Anda. Bagaimana Tuhan memanggil Anda menuju kekudusan dalam keadaan dan panggilan Anda saat ini? Pada saat ini, luangkanlah waktu sejenak untuk beristirahat dalam keheningan bersama Tuhan. Kita akan menutupnya sekarang dengan berdoa dengan kata-kata yang ditulis oleh Santa Gianna ketika dia remaja. Biarkan kata-kata ini menjadi doa Anda sendiri saat kita berdoa bersama. Yesus, aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku semua kepadamu, agar Engkau mengizinkan hal itu terjadi padaku. Buatlah aku hanya mengetahui kehendak-Mu. Santa Gianna Beretta-Molla, doakanlah kami. Hari ini kita belajar tentang rumah penuh kasih di mana Gianna tumbuh, sebuah rumah di mana Tuhan berada di pusatnya, dan di mana kemurahan hati dan keharmonisan berkuasa. Dengan kesaksian orang tuanya, Gianna mulai mengerti panggilannya sendiri menuju kekudusan dalam pekerjaan sehari-hari dalam hidupnya. Besok kita akan belajar tentang sekolah Gianna dan panggilannya untuk melayani Tuhan sebagai dokter. Sampai bertemu besok pada sesi kedua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.